harus berani ngomong di depan orang, kemudian harus berani kasih pendapat. Begitu juga di lapangan nanti. Di lapangan nanti kita bekerja juga begitu. Bukan kita bekerja kalau hanya diam, kalau hanya nggak berani ngomong atau nggak ngasih solusi atau segala macam itu bakalan susah nanti kerjanya. Halo Sobat MPIE, salam Yellow Factor. Nah, apa kabar nih semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Aju Wahyudi di dalam acara Career Talk episode ketiga Hima MPIE Politeknik APP Jakarta. Nah, buat yang masih bingung Career Talk itu apa sih? Nah, jadi Career Talk itu adalah salah satu program kerja dari Hima MPIE yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan juga sharing pengalaman kepada teman-teman semua terkait dengan karir dari para alumni MPIE yang diharapkan bisa menambah wawasan dan langkah baik bagi teman-teman ke depannya di jurusan MPIE. Gitu nih teman-teman. Oke, pasti teman-teman semua juga udah nggak sabar ya. Kita langsung aja lanjut, tapi sebelum itu tentu saja aku nggak sendirian nih di sini udah ada dua kakak-kakak alumni. Eh, ada Kak Ashraf dan Kak Debi. Halo Kak. Halo, Halo Aji. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu kali ya dan diceritain biodata singkatnya mulai dari Kak Ashraf dulu. oh oke, boleh. Oke, selamat uh, pagi, selamat sore, selamat malam rekan-rekan semua ya yang ada di sini, yang udah nonton ya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya itu Muhammad Ashraf ya. Itu asli orang Aceh ya. Kemudian itu gua selama di perkuliahan itu gua selama perkuliahan pegang masuk ke himpunan ya, masuk himpunan itu sebagai ketua bidang Kominfo. Kemudian saat ini gua sudah bekerja ya, setelah sidang itu gua sudah mulai bekerja itu di salah satu PJK 3 ya, PJK 3. Oke, itu aja dari saya perkenalan singkatnya. Silakan dari Kak Dewi. Hmm, Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin nama aku Debi Sitio. Aku asal Medan. Dulu aku pernah menjabat sebagai sekretaris umum di 2019 dan aku juga angkatan 2019. Sekarang aku bekerja di sales Toyota. Itu aja sih. Oke, gimana nih kakak-kakak kabarnya? Alhamdulillah baik. Aji gimana? Alhamdulillah baik. Aji gimana, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke, mungkin pertama boleh diceritain dulu kali ya kesibukan Kak Ashraf dan Kak Debi ini apa aja sih dari Kak Debi dulu. Ya, silakan Kak Dewi. Kalau untuk kesibukan sekarang lebih ke kerja ya. Kerja paling ada pameran, terus paling itu aja sih ketemu customer, ngirim mobil. Itu aja karena kan ya marketing. Paling ketemu-ketemu customer doang kesibukannya. Kalau Kak Ashraf Oke, lagi sibuk ngapain kalau nih? kalau gua itu sekarang lagi sibuk juga kerja juga ya. Kalau gua di sini kerja, kemudian gua lagi sibuk juga lagi keadaan di bulan Agustus itu lagi banyak event kerjaan di kantor, kemudian juga lagi harus kunjungan perusahaan juga masih penuh ya. Makanya kalau dari kemarin tuh jadwal gua tuh agak sedikit padat ya, mohon maaf ya. Gitu kan. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua sama rekan kalian semua. Oke, itu aja. Oke, berarti saya ngewakilin nih dari Hima MPE juga mau terima kasih buat Kak Ashraf sama Kak Debi yang udah menyempatkan waktunya nih buat sharing-sharing sama kita di kesibukan-kesibukan yang hektik banget kayaknya ya. Oke, jadi kita udah nyiapin nih beberapa pertanyaan buat Kak Ashraf dan juga Kak Debi. Mungkin langsung Ya, saja ke pertanyaan yang pertama kali ya. Nah, yang pertama boleh. itu apa sih yang buat Kakak yakin untuk memilih pekerjaan di bidang yang Kakak lagi jalanin sekarang? Mungkin dari Kak Ashraf dulu. Oke, kalau dibilang yakin dalam kerjaan sebenarnya gini.
kita sharing aja ya. Karena sebelumnya itu habis sidang itu gua itu kan ibaratnya kita merantau nih. Kalau kita merantau itu kita nggak mungkin dong ngandelin duit orang tua saja, bener nggak? Nah, jadi Benar. sebelum masuk ke wisuda itu gua iseng lah, ibaratnya nyari pekerjaan apa aja pokoknya ada lah. Nggak mesti harus berbau marketing atau segala macam. Pokoknya kerja aja dulu sementara untuk sambil nunggu ke wisuda daripada kita tidur-tidur doang di rumah atau di kosan kan yang ada sakit badan gitu kan. Akhirnya salah coba apply di perusahaan, alhamdulillah dapat di salah satu yang tempat saya kerja sekarang ini itu adalah salah satu uh, yang membuat saya yakin untuk bekerja di bidang itu kayak passion saya itu. Jadi kalau tempat saya kerja itu adalah kayak PJK 3, tempat penyelenggaraan sertifikasi. Nah, sertifikasi itu mungkin bukan yang berbau marketing, akan tetapi berbau K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, jadi kalau saya bekerja itu lebih kayak membuat kegiatan event atau membuat event pelatihan, kemudian kita itu lebih ke banyak public speaking ke semua orang ya. Makanya itu Kak, membuat saya yakin kayak oh ini passion saya, ini bisa saya lakukan dengan sementara dan akhirnya setelah wisuda pun oh nyaman di pekerjaan ini. Akhirnya udah keterusan di pekerjaan ini gitu doang. Oke, berarti emang karena passionnya Kak Asraf sendiri kali ya untuk di bidang itu. Iya betul. Jadi Oke, kayak kita penyelenggara event gitu. Oke, dari Kak Debi sendiri gimana nih? Apa sih yang bikin Kakak yakin sama pekerjaan di bidang yang Kakak jalanin sekarang? Kan sekarang aku jadi sales di Toyota ya. Terus tentunya yang pertama yang membuat aku yakin untuk memilih pekerjaan aku yang sekarang itu karena bidang kuliah yang aku ambil sebelumnya, yaitu kan marketing. Yang dimana semua yang aku pelajarin di waktu kuliah bisa aku tuangin di saat di pekerjaan aku yang sekarang. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, pasti kalau misalnya jadi sales atau marketing itu agak malu atau gengsi ya. Tapi setelah aku jalanin, nggak segengsi dan semalu yang dipikirin sebelumnya. Soalnya sebelumnya aku juga berpikir aku nggak bakal mau jadi sales kalau misalnya nanti aku lulus gitu kan. Tapi ternyata di sales itu kita bisa eh, wujudin mimpi, terus kita eh, bisa eh, nentuin berapa gaji yang kita mau karena ya semenyenangkan itu. Dan waktunya juga ini fleksibel, enggak yang harus di kantor 24 jam atau di kantor sampai jam 4, enggak, waktunya fleksibel dan bebas mau kemana aja. Ya, aku yakin aku di sini bakal bisa sukses dan bisa wujudin mimpi-mimpi aku. Oke, amin. Aku doain juga ya Kak, Amin. semoga berhasil Ya, terus nih jadi sales eksekutif ya Kak. amin. Oke, lanjut next ke pertanyaan selanjutnya. Kendala dan kesulitan dari pekerjaan tersebut itu apa sih Kak? Mungkin dari Kak Debi dulu sebagai sales eksekutif. Oke, kalau misalnya dari aku ya, aku berbagi pengalaman sedikit. Tentunya dalam bidang marketing kita dituntut untuk mencari prospek atau new customer. Setiap hari itu harus ada, atau setiap bulannya itu harus ada, ditentuin berapa berapa customer yang harus kita punya. Sehingga itu menjadi kendala yang akan selalu kita rasakan sebagai marketing atau pemasaran. Eh, dan si- dan di setiap awal bulan kita pasti mulai dari angka nol. Misalnya di bulan ini kita jualannya 3, 4 atau banyak, di awal bulan kita akan dimulai dari angka nol lagi. Kayak yang kemarin tuh ya udah yang kemarin, yang sekarang nol lagi. Makanya kendalanya di situ aja sih. Berarti kendalanya di prospek ya Kak ya? Eh Ya di prospek sama di ini sih di target. Kalau misalnya bulan lalu Hmm. kita udah target, terus nanti bulan depan di tanggal 1 kita harus mulai dari angka nol lagi. Kayak gitu sih.
Tapi emang sulit sih Kak kayaknya buat nyari prospek ya. Sedikit sulit. Oke, untuk Kak Asraf sendiri gimana nih? Kendala dan kesulitan apa sih yang Kak Asraf rasain selama bekerja di bidang tersebut? Oke, kalau kendala ya, kalau kita bilang kendala memang pasti setiap pekerjaan ada aja kendala ya. Nah, mungkin kendala yang selama gua alami itu mungkin kalau gua tuh kan lebih ke event. Event itu menyelenggarakan sertifikasi dan kita bertemu orang tuh bukan cuma satu, dua, tiga kayak Kak Debi ya. Kalau Kak Debi mungkin ketemu orang customer satu atau dua ya. Kalau gua itu lebih ketemu orang itu lebih banyak itu puluhan orang. Ibaratnya kita menyelenggarakan seminar gitu kan. Kalau seminar kita harus ngomong di depan orang, kemudian kita harus pembukaan seminar itu. Nah, nah, kendala yang kita hadapi itu mungkin kita harus beradaptasi sama orang-orang baru. Kita kan event. Nah, event itu bukan sekedar orang-orang itu aja. Pasti nanti di next project atau di next event itu pasti ada orang-orang baru. Nah, jadi dari kita tuh harus bisa beradaptasi dengan orang-orang baru. Nah, mungkin kalau kita kan harus pelajari dulu ini budaya orangnya gimana, terus tutur bahasanya harus kita pahami. Karena nggak setiap daerah itu apa ya bahasanya sama. Mungkin kalau kita ibaratnya kalau saya tuh orang Sumatera, kalau bertemu orang Surabaya atau Jawa itu kan kayak keras ya. Kalau orang Sumatera tuh ngomongnya keras, kalau orang Jawa tuh lembut. Nah, jadi kita harus adaptasi. Bagaimana caranya yang peserta ini tidak sakit hati dengan perkataan kita. Karena kan kalau kita bilang kan takutnya dia merasa eh, keras pembawaan kita bicara atau segala macam. Nah, jadi mungkin kendala yang selama gua kerja itu sih mungkin kita harus bisa beradaptasi sama orang kan nggak bisa cuma beradaptasi satu dua dengan orang baru pasti banyak waktulah kita. Nah, yang kita ketemuin bukan hanya sekedar orang yang sebaya sama kita, mungkin ada yang di atas sama kita, di bawah sama kita. Jadi kita harus beradaptasi sama orang. Itu. Oke, mungkin dari kendala-kendala tadi selama Kak Ashraf dan Kak Debi bekerja di bidang tersebut, gimana sih cara Kak Ashraf dan Kak Debi buat mengatasi nih kendala-kendala yang dialami selama bekerja di bidang tersebut? Jadi Sobat MPE juga bisa tahu nih gimana sih cara mengatasi kendala dalam pekerjaan gitu. Mungkin tips-tipsnya juga. Boleh dari Kak Ashraf dulu? Oke, kalau gua itu mungkin solusinya gini. Kita kan bertemu sama orang banyak. Nah, kalau secara gua itu lebih mendekatkan diri kepada orang tersebut. Nah, kalau kita sudah dekat sama orang tersebut, misal kita sudah dekat sama satu orang, itu orang pasti kalau orangnya itu nyaman sama ngomong sama kita, pasti dia akan nyari kita. Akan tetapi kalau orang udah diajak ngomong, kalau kita nggak eh, susah berbaur, dia susah baur, pasti orang akan sungkan sama kita. Nah, solusinya kalau kita bisa bertemu sama orang, kita langsung beradaptasi, kita perkenalan, ada komunikasinya dia itu gimana, kemudian eh, orangnya gimana, kita harus pahami dulu. Jangan selangsung kita bertemu orang nih, langsung baku-baku, jangan. Itu takutnya orang akan tersakit ya. Jadi solusinya lebih baik kita kenali dulu orangnya itu sifatnya gimana, ini ya gimana, baru kita bisa ajak kompromi ya. Kalau kita langsung masuk ke dia, ibaratnya sok kenal sok dekat itu kan yang ada nanti orang mikir ini apa sih sok kenal kali sih sok deket banget gitu ya. Jadi kalau bisa kita kenali dulu orangnya ini gimana sifatnya orangnya gimana baru kita ajak kompromi atau kita ajak ngobrol itu. Oke, kalau dari KDB sendiri gimana nih cara mengatasi kendala yang KDB alami nih sebagai self executive? Eh, Tadi kan aku jelasin kalau misalnya di marketing itu kita harus punya prospek atau new customer yang dimana kita di setiap bulannya itu berawal dari angka nol lagi. Eh, Cara aku untuk mengatasi kendala tersebut eh, yaitu dengan tidak malas sih. Eh,
dikarenakan seorang marketing itu kalau misalnya malas dia bakal tidak dapat prospek. Kalau misalnya aku malas nih kayak ngiklan, aku malas untuk WA blast, aku malas untuk pameran, aku malas untuk menghubungi customer-customer aku bakal eh, nggak dapat kontak atau nggak dapat eh, prospek yang akan mau aku targetin. Kalau misalnya kita rajin, karena kan seorang marketing itu tidak ditentukan pekerjaannya seperti contohnya admin. Kalau admin itu kan setiap hari disuruh kerjain ini dan itu harus dikerjain. Kalau kita itu mencari pekerjaan sendiri seperti iklan atau WA blast. Jadi kita itu nggak ditentuin, Debbie hari ini kerjain ini ya. Enggak, kita mencari pekerjaan sendiri. Jadi kalau kendala yang aku hadapin sih aku harus rajin buat ini follow up customer lagi sih. Oke, mungkin kita langsung saja ke next question kali ya. Oke, next question nih, sejauh ini hal apa yang kakak lakuin selama kuliah tapi sangat berdampak banget setelah bekerja gitu. Jadi yang relate lah kegiatan-kegiatan atau kegiatan pembelajaran di kuliah yang berdampak gitu di pekerjaan kakak. Mungkin dari KDB lagi dulu, boleh. Aji boleh diulangin nggak tadi agak kresek-kresek. Oke. Oke. Sejauh ini hal apa yang kakak lakuin selama kuliah tapi sangat berdampak banget nih ternyata setelah kakak kerja gitu. Oke, dari aku dulu ya. Kan aku dulu juga mengikuti organisasi yang dimana di situ bersosialisasi dengan orang banyak ya. Dan itu sangat-sangat penting menurut aku. Kenapa? Karena marketing pasti berkomunikasi dengan banyak orang dari berbagai kalangan, sehingga kita harus bisa berinteraksi dengan orang baru agar membangun ini komunikasi yang baik. Oke, mungkin kalau dari Kak Ashraf, Tadi tentang relate sama mata kuliah atau gimana? Iya, mata kuliah ya. dari kegiatan juga boleh sih Kak yang maksudnya berdampak gitu setelah kakak bekerja gitu. Oke, kalau yang berdampak sama pekerjaan itu sama ya seperti Debbie ya. Kalau Debbie itu saya sama Debbie itu dulu emang satu organisasi ya. Di mana-mana kami emang selalu berdua. Nah, itu kalau yang berdampak sama pekerjaan itu lebih ke public speaking sih sebenarnya, komunikasi yang seperti dikatakan Debbie benar. Kita di organisasi dulu uh, lebih banyak harus ngobrol, harus banyak ngomong di depan orang, harus berani ngomong di depan orang, kemudian harus berani kasih pendapat. Begitu juga di lapangan nanti. Di lapangan nanti kita bekerja juga begitu. Bukan kita bekerja kalau hanya terdiam, kalau hanya nggak berani ngomong atau nggak ngasih solusi atau segala macam itu bakalan susah nanti kerjanya. Orang pasti mikir bos atau atasan pasti mikir ini orang kurang kompeten, ini orang kurang lah. Pasti orang bos akan mikirnya kayak itu. Makanya kalau sekarang dari sekarang yang semuanya yang ada di organisasi atau segala macam lebih aktif lagi untuk berkomunikasi, berpublic speaking ya. Itu akan berdampak nanti di saat pekerjaan. Oke, berarti join organisasi ini sangat berdampak banget ya buat kakak-kakak di bidang pekerjaan tersebut. Iya, betul. Oke, mungkin Sobat MPIE juga yang lagi join organisasi ini pasti merasa beruntung banget dan kalian harus banget nih ngelatih komunikasi kalian di organisasi tersebut karena seperti yang tadi Kak Ashraf dan Kak Debbie bilang itu ternyata sangat berdampak banget loh teman-teman di pekerjaan. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau dari sisi pemasaran itu sendiri, kira-kira apa sih Kak matkul yang relate banget sama pekerjaan yang Kakak lagi jalanin sekarang di bidang Kakak gitu? Oke, mungkin dari Kak Ashraf lagi, boleh? Oke, kalau dibilang yang relate sama mata kuliah saya yang ambil lah, kalau gua kan itu marketing ya, manajemen pemasaran industri elektronika. Itu mata kuliah yang relate sama pekerjaan gua sekarang itu yaitu yang pertama komunikasi, itu mata kuliah komunikasi. Kemudian ada public speaking, yaitu di semester 2 kalau nggak salah.
Kemudian itu ada yang namanya apa ya, event organizer, itu itu yang di semester 5, ya itu adalah salah satu ya, dari beberapa matkul yang relate sama pekerjaan gue sekarang. Karena kalau gue itu kan lebih banyak ngomong sama orang. Nah, dulu kalau kita sharing ya, itu kalau gue itu dulu emang kalau mau ngomong aja di depan orang itu agak susah. Itu pas semester 1 masa-masa kuliah itu, apalagi pas mata kuliah public speaking kan, kalau kita yang anak kampus Poltek APP itu diminta, kalau kita berdiri di atas minta, berdiri rame orang penonton, kita akan gabung-gabung, ngangong-ngangong ya. Nah, itu mungkin kalau saya di depan orang-orang banyak itu, mungkin kalau yang masih semester-semester 1 itu masih, aduh, naik naik demam panggung lah itu ya. Nah, makanya kalau dari sekarang lebih baik kita pelajari lagi ya public speaking kita, kemudian komunikasi kita ditingkatkan lagi, itu sih dari gua. Oke. Oke, berarti banyak juga ya ternyata matkul yang relate banget sama pekerjaan Kak Asraf nih di bidang Iya, ketiga ya betul. Kak. Iya, benar. Karena kan gua itu lebih kayak penyelenggara Hmm. sertifikasi ya, penyelenggara pelatihan itu kan kita harus mikir perencanaannya dari pra, habis itu saat kegiatannya, kemudian after pelatihan itu kan kayak kita bikin event, yang event organizer, kita sebelumnya mikir dulu nih konsepnya gimana, bagusnya gini gini gini. Kemudian di hari pelaksanaan, nah gini 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 gini. Nanti after pelaksanaan itu juga begitu. Oke, kalau dari KDB sendiri gimana nih Kak? Matkul apa aja sih Kak yang relate banget sama pekerjaan yang di bidang KDB sekarang? Kalau aku semuanya relate sih ya, soalnya kan aku juga marketing. Semua relate kayak public speaking, iklan itu penting banget. Terus kayak negosiasi, dasar pemasaran, terus pelayanan prima, gimana cara kita menangani komplain dari customer tuh semua berguna banget. Dan harus didalamin lagi untuk public speakingnya juga, negosiasinya eh, sangat berguna untuk aku sekarang. Kalau dipilih top 3 nih Kak, yang paling relate tuh apa sih Kak? Iklan, karena iklan itu bisa dari sumber prospek aku, semua jualan aku itu bisa berasal dari iklan. Iklan Instagram, Facebook, terus negosiasi sama dasar pemasaran sih. Oke, jadi ada tadi iklan, negosiasi Iya, sama dasar iklan. pemasaran ya Kak. Iya. Oke, mungkin Sobat MPE juga boleh nih diperdalam lagi materi-materi tersebut buat yang mau jadi sales eksekutif seperti Kak Debi, biar nanti langsung bisa casius gitu ya Kak di sales eksekutif. Oke, langsung kita ke pertanyaan selanjutnya lagi. Nah, ini pertanyaan tentang di lingkungan pekerjaan sih, Kak. Mungkin boleh ceritain nggak sih, Kak, keseruan kakak-kakak ini selama bekerja di bidang tersebut, dan apa sih yang bikin kakak nyaman di bidang pekerjaan tersebut? Oke, mungkin dari KDB dulu boleh? Oke, kalau dari aku, lingkungan pekerjaan aku tuh sama aja ya, kayak di kampus. Aku berangkat jam setengah 9, habis itu briefing sampai jam 10. Briefing juga cuman kayak bahas beberapa hal aja, kayak yang ketawa-ketawa, kalau ada yang ulang tahun, yang rayain ulang tahun, terus kayak nulis target di papan. Habis briefing jam 10 kita bebas mau kemana. Bebas mau kemana, tentuin pekerjaan yang mau kita kerjain hari ini. Terus yang ada pameran-pameran, yang mau ketemu customer-customer, yang buat aku happy di pekerjaan aku yang sekarang sih ini ya, waktu yang fleksibel. Mau kemana aja bisa, kayak mau janjian sama temen mendadak bisa, karena emang nggak ngapa-ngapain kalau emang nggak ada janjian sama customer. Itu sih paling. Sama orangnya juga baik-baik, kayak gimana orang marketing. Semua saling bantu, semua baik-baik, semua ngerti satu sama hal. Ya itu sih enak-enak aja, Berarti di happy. waktu kerja yang fleksibel ya, Kak? Iya, di waktu kerja yang fleksibel. Oke, kalau Kak Asraf sendiri gimana nih, Kak? Kalau gua sendiri itu lebih kayak ah, kalau gua tuh seneng orang bertemu sama orang-orang baru ya. Kalau dulu mungkin kalau gua tuh orang sungkan ya kalau ngobrol sama orang baru. Akan tetapi karena selama gua di pekerjaan ini,
gua tuh lebih banyak sekarang ngobrol sama orang baru. Itu sangat membuat gua eh, dapat lagi pikiran yang lebih luas. Jadi kita ketemu sama orang baru itu mungkin bukan sekedar ayo nongkrong, bukan sekedar nongkrong biasa. Tetapi kita kalau udah ngobrol sama orang pasti kita akan dapat wawasan baru lagi tentang bagaimana ini, bagaimana itu. Mungkin ada yang lebih berpengalaman dari gua nih. Nah, dia akan bercerita nih. Nah, jadi dari yang dia cerita itu mungkin gua bisa buat masukan diri gua sendiri, kemudian bisa jadi eh, evaluasi gua nanti ke depannya gimana itu bisa. Jadi enaknya gua kerja di sini tuh karena gua berkumpul sama orang banyak, jadi setiap saat tuh setiap event, setiap project itu pasti akan bertemu orang banyak. Jadinya enak. Jadi kita bisa komunikasi, kemudian nanti kalau ada apa-apa kita bisa nanya sama yang lebih ahli atau yang lebih pengalaman gitu. Oke, terus ada kesan pesan nggak sih Kak dari pekerjaan yang Kakak jalanin sekarang? Dari Kak Ashraf dulu mungkin kesan Aduh, pesannya. kalau kesannya itu ya luar biasa ya, karena kalau gua itu lebih senang bekerja sama bertemu orang-orang banyak ya, lebih senang itu kerjanya di lapangan, kemudian lebih senang itu ada tantangan baru, karena kalau setiap kita bikin project atau bikin event atau segala macam itu ada tantangan baru sendiri, ada ceritanya lagi. Ketimbang kita cuma sebagai maaf ya, bukan sebab kita ini cuman orang yang duduk di kantor ngetik ke administrasi, bukan kita mengejek, tapi kita ini lebih kayak ada tantangan baru. Kita ngobrol sama orang baru, habis itu ada di lingkungan baru, ada kegiatan baru gitu sih. Kemudian pesannya, ini pesan untuk gua atau gimana nih? Boleh untuk Kak Ashraf sendiri atau buat Sobat MPIE juga boleh. Oke, untuk pesan sobat MPJE, pesan gua itu dari sekarang coba melatih diri rekan-rekan itu untuk bisa lebih lagi komunikasinya, kemudian dilatih lagi public speakingnya, kemudian komunikasinya dilatih lagi, kemudian time manajemennya itu sangat penting kalau pekerjaan ya, itu dilatih lagi, kemudian apa ya, kalau di bidang KDB itu lebih diperhatikan lagi, ditingkatkan lagi marketingnya, kemudian yang kerja di digital marketing ditingkatkan lagi itu. Karena di dunia pekerjaan itu akan lebih ada tantangan barunya itu. Makanya dari sekarang siapkan diri dan sobat-sobat MPIE supaya bisa masuk ke dunia pekerjaan yang dimana itu passion dari sobat MPIE itu. Oke, dari KDB sendiri gimana nih kesan dari pekerjaan yang KDB jalanin sekarang sama pesan juga buat Sobat MPIE yang lagi nonton kita nih. Kesan untuk pekerjaan aku yang sekarang sih, eh kesan apa ya? Ya, aku happy aja ada di dunia marketing, dan pesan buat sobat MPIE, jangan gengsi, jangan malu untuk jadi seorang marketing, karena dalam dunia marketing kalian bisa wujudin mimpi kalian, dan kalian bisa tentuin gaji besar yang kalian mau. Udah. Oke, oke, kita nggak kerasa nih udah ada di penghujung acara dari Karir Talk episode ketiga Hima Marketing MPIE Politeknik Alpi Jakarta. Makasih buat Kak Ashraf dan juga Kak Debi yang udah menyempatkan waktunya nih di kala-kala sibuk banget sama pekerjaannya. Makasih banyak ya Ya, Kak. Makasih siap. juga udah diundang ya Haji. Ya, Senang siap. berbagi Oke, pengalaman. Ya, sip. betul. Nah, saya Kalau selaku moderator juga mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat selama Karir Talk episode 3 ini. Terima kasih kepada kakak-kakak yang udah bersedia jadi narasumber dan Sobat MPA juga yang udah nonton dan nyimakin kita nih. Oke, Karir Talk 2023 episode 3 ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, salam Yellow Fighter.